Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar daring untuk yang terakhir kali ya, karena untuk selanjutnya kita akan melaksanakan PTM 100%. Disimak baik-baik ya video Bu Ika hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan. Ada beberapa materi pada video ini. Yang pertama yaitu materi tentang air tanah. Air di permukaan bumi terdiri atas air permukaan dan air tanah. Air yang dapat kita lihat sehari-hari adalah air permukaan. Sedangkan air tanah tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan. Air tanah terbentuk karena adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan berhenti, di mana proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang terus-menerus. Air tanah yang berada dekat dengan permukaan tanah akan diserap oleh tanaman melalui evapotranspirasi atau gabungan evaporasi dan transpirasi. Tumbuhan yang hidup di permukaan bumi dan kembali menguap ke atmosfer. Air tanah dapat berada di bawah permukaan tanah dalam bentuk kumpulan air seperti gua bawah tanah atau sungai bawah tanah. Keberadaan air bawah tanah dapat mencapai kedalaman puluhan bahkan ratusan meter di bawah permukaan bumi. Makin ke dalam akan ditemukan lapisan-lapisan batuan yang lolos air dan tidak lolos air. Lapisan lolos air adalah lapisan batuan yang terdiri atas kerikil, pasir, batu apung, dan batuan yang retak. Sedangkan lapisan tidak lolos air adalah lapisan batuan yang kedap air dan terdiri atas tanah liat. Meski tanah liat dapat menyerap air, akan tetapi memiliki sifat jenuh air sehingga daya serapnya terbatas. Pada musim kemarau panjang, umumnya aliran sungai akan surut, danau dan tempat penampungan air alami cenderung mengering. Sebagian besar air yang mengisi sungai, danau, dan penampungan air alami merupakan air tanah yang muncul kembali ke permukaan. Air tanah dan air permukaan juga dapat tercemar yang berasal dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang masuk ke dalam air atau tanah oleh manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Bahan pencemar yang biasanya masuk dan menyebabkan polusi air tanah adalah gas, bahan terlarut, serta partikel yang sangat kecil dan halus yang dapat mengubah kondisi air tidak sesuai kondisi alamiahnya. Bahan-bahan tersebut dapat dengan mudah masuk melalui tanah, atmosfer, limbah domestik, limbah industri, dan sebagainya. Nah, anak-anak, supaya air tanah tetap terpelihara dan memiliki kualitas yang baik, maka kita dapat melakukan upaya konservasi tanah dan air. Konservasi tanah itu apa sih? Konservasi tanah adalah penempatan bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Kalian bisa melihat pada gambar berikut ini ada gambar atau foto terasering atau sengkedan. Nah, inilah contoh konservasi tanah ya. Nah, sedangkan konservasi air adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian secara efisien dan mengatur waktu aliran air dengan meresapkannya ke dalam tanah. Tujuannya adalah ketika musim hujan tidak terjadi banjir dan ketika kemarau masih terdapat cadangan air tanah. Upaya konservasi tanah dan air memiliki beberapa tujuan, yaitu mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah, menjamin tersedianya air untuk masa depan,
penghematan air baik dari segi pengambilan dan pengolahan maupun konservasi habitat bagi makhluk hidup lain. Nah, untuk konservasi air, berikut contoh gambarnya ya anak-anak. Anak-anak, itu tadi contoh sekilas. Nah, ini Bu Ika akan memberikan contoh untuk Bu Ika perjelas lagi. Contohnya yaitu ada saluran pembuangan air hujan dari suatu bangunan, ada juga saluran drainase dari trotoar. Pada setiap saluran tersebut ada pipa PVC untuk dihubungkan ke sumur resapan. Nah, sumur resapan inilah yang dapat digunakan untuk cadangan saat musim kemarau dan bisa juga untuk digunakan sebagai penampung saat musim hujan, sehingga tidak terjadi banjir. Anak-anak, supaya kalian tidak bosan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner Bu Ika yang bernama Kagura. Silakan dijelaskan ya Kagura. Siap Bu Ika. Keunikan adat istiadat di Indonesia. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat istiadat diwariskan secara turun-temurun. Biasanya akan ada sanksi sosial bagi mereka yang tidak menjalankannya. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh adat istiadat dalam masyarakat dapat terlihat dari upacara pernikahan, upacara kematian, upacara 7 bulanan, upacara sebelum dan sesudah masa panen, dan sebagainya. Kita harus menghargai dan menghormati adat istiadat dimanapun kita berada. Hal yang dapat kita lakukan seperti mempelajari adat istiadat daerah yang dikunjungi, mematuhi aturan adat di setiap daerah, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat di setiap daerah. Adat istiadat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh adat istiadat yang tertulis antara lain piagam-piagam raja, antara lain yaitu surat pengesahan raja dan kepala adat. Selanjutnya, peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awik-awik. Contohnya peraturan Subak di Pulau Bali. Sedangkan contoh adat istiadat yang tidak tertulis antara lain adalah upacara ngaben dalam kebudayaan Bali, acara sesajen dalam masyarakat Jawa, dan upacara selamatan dalam masyarakat Sunda. Kita harus melestarikan adat istiadat dengan baik agar nilai-nilai luhur tersebut tetap terjaga dan lestari. Nah, nilai-nilai luhur itu apa aja sih? 1. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. 2. Memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. 3. Melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh di usaha pertanian ada lahan persawahan dan pertegalan. Di usaha perdagangan, contohnya ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, dan toko kelontong. Sedangkan usaha jasa contohnya ada salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Sedangkan industri kecil contohnya pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Wah teman-teman, setelah aku jelasin tadi dan Bu Ika juga sudah menjelaskan, ada soal nih dari Bu Ika. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.